Hari ini kita review ya, review beberapa materi. Yaitu himpunan, limit, turunan, dan integral. Integral. Nah, jadi himpunan itu apa? Kumpulan objek-objek yang berbeda tapi memiliki karakteristik yang sama. Objek di dalam himpunan disebut elemen, anggota, unsur, itu ya. Nah, penyajian himpunan itu bisa enumerasi, bisa simbol-simbol baku. Enumerasi itu berarti menyebutkan semua anggota himpunannya. Contohnya seperti ini, himpunan A sama dengan dalam kurung kurawal gitu ya. Di dalam kurung kurawal itu ada anggotanya 1, 2, 3, 4. Berarti nama himpunannya adalah himpunan A, sedangkan elemen atau unsur atau anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang dituliskan dengan maknanya gitu loh. Jadi misalnya nih, huruf N besar. Huruf N besar itu biasanya menyatakan himpunan bilangan asli. Jadi walaupun mungkin soal itu tidak menyebutkan N itu apa gitu ya, maka himpunan N itu adalah himpunan bilangan asli. Tapi kalau misalnya nih ada kasus lain, himpunan N sama dengan himpunan yang terdiri atas bilangan bulat yang kurang dari 5. Nah, itu berarti bukan yang bilangan asli lagi ya. Seperti itu. Jadi, tergantung kasus soalnya. Kalau kasus soalnya itu memang tidak menyebutkan N itu apa, maka bisa kita asumsikan dia adalah himpunan bilangan asli. Tapi kalau misalnya N itu definisinya ada, maka ya sesuai dengan pendefinisian himpunan N yang diberikan seperti itu. Nah, himpunan P itu biasanya menyimbolkan himpunan bilangan bulat positif. Kemudian himpunan Z itu biasanya adalah himpunan bilangan bulat ya, dari bulat negatif 0 sampai bulat positif. Kemudian himpunan Q itu adalah himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks. Nah, ini biasanya notasinya ya. Jadi terkadang ada juga yang buat kurung kurawal, kemudian X, garis tegak, syarat yang harus dipenuhi oleh X gitu ya. Nah, di sini bagian di kiri tanda yang garis tegak ini melambangkan elemen himpunan. Kemudian tanda garis tegak itu dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Nah, bagian di kanan tanda garis tegak ini menunjukkan syarat anggota himpunan. Setiap tanda koma setelah tanda yang garis tegak ini itu adalah syarat keanggotaan, dibacanya dan. Contoh nih, kita lihat yang himpunan ini. Nih ya, kita lihat. Nah, ini bacanya gimana? Berarti sesuai dengan yang tadi, himpunan A adalah semua X di mana atau sedemikian sehingga X adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau misalkan didefinisikan himpunan A seperti ini, nah himpunan A itu bisa kita buat seperti ini. Jadi himpunan A sama dengan kurung kurawal X, kemudian sedemikian sehingga X elemen P tadi adalah himpunan bilangan bulat gitu ya, yang positif. Nah, ada koma, tadi koma itu dibaca dan. Berarti dan X kurang dari 5 gitu ya. Nah, atau bisa juga kita tulis seperti ini. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Udah paham kan cara membacanya ya? Oke, kita lanjut ke diagram Venn. Diagram Venn itu seperti ini. Jadi ada kotak, ada penamaan himpunan semestanya.
bisa U, universal ya, bisa juga ditulis dengan S besar. Nah, kemudian ada dua himpunan yang merupakan anggota dari himpunan semesta. Di sini dicontohkan himpunan A dan B, gitu ya. Misalkan di sini ada himpunan semesta 1, 2, sampai 8. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 5. Kemudian himpunan B-nya 2, 5, 6, 8. Nah, berarti di sini ada ya yang sama antara himpunan A sama B. Kita lihat yang sama itu adalah angka 2 dengan 5. Berarti si A dan B ini beririsan namanya. Beririsan itu artinya ada anggota yang sama di dua himpunan itu. Berarti kalau dia beririsan itu kita tulisnya itu agak nimpa gitu, tapi nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya berhimpitan, enggak. Tapi ada sebagian lingkarannya ya itu yang berhimpitan. Di sini kita bisa lihat inilah yang berhimpitan kan ya. Nah, di sini ada angka 2 dan 5 yang memang 2 dan 5 itu ada di A dan B seperti itu. Selanjutnya kan himpunan A itu bukan hanya 2 dan 5 ya anggotanya, ada 1 dan 3 juga. Maka ditulisnya itu bukan yang di bagian berhimpitan, tapi di sini. Nah, tapi masih di dalam himpunan A, yang lingkaran A. Kemudian himpunan 68 di sini. Nah, tapi himpunan semesta itu ada yang belum ditulis ya di himpunan A dan B, yaitu 4 dan 7. Maka 4 dan 7 kita tulis dalam kotak tapi di luar lingkaran A dan B. Makanya Ibu tulis di seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian kardinalitas. Kardinalitas ini gini, jumlah elemen di dalam himpunan A disebut sebagai kardinal dari himpunan A gitu ya. Jadi kardinal itu adalah jumlah menandakan jumlah elemen atau anggota dari himpunan ya. Seperti itu. Nah, simbolnya itu Na atau mutlak A. Jadi ini bukan dibaca mutlak A, tapi kalau di himpunan dia dibaca kardinal himpunan A. Ini pun juga Na sebaiknya dibaca dengan kardinal himpunan A. Nah, misalkan yang A nih, himpunan A adalah semua X. Sedemikian sehingga X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Seperti yang kita tahu, bilangan prima itu dimulai dari angka 2 ya. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kenapa ya 1 bukan bilangan prima? Karena 1 hanya memiliki 1 faktor, yaitu 1 itu sendiri. Sedangkan bilangan prima itu pengertiannya bilangan yang tepat. Tepat itu pas, nggak lebih, nggak kurang, gitu ya. Tepat memiliki 2 faktor. Jadi 2 itu satu-satunya ya bilangan genap yang ada di prima. Karena 2 itu memiliki 2 faktor yaitu 1 dan 2. Jadi ada 2. Jadi 2, 3 karena ini lebih kecil dari 20 berarti sampai 19. Kalau kita hitung ada berapa nih jumlah anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti kardinal dari himpunan A adalah 8. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan yang tidak memiliki satu pun elemen. Tidak memiliki satu anggota pun di himpunan itu. Nah, kardinalnya sama dengan 0. Jadi yang 0 itu adalah kardinalnya. Banyaknya anggota himpunan itu 0. Tapi kalau kamu bilang himpunan kosong itu adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan 0, itu salah. Jadi dia memang nggak ada sama sekali anggota. Kalau kita tulis seperti ini nih, kalau ada kurung kurawal kosong, betul-betul kosong, nggak ada angka apapun. Jadi kalau kamu buat himpunan kosong itu seperti ini, Bu. Nah, ada kurung kurawal di dalam angka 0. Nah, ini salah. Yang benar seperti ini, ya. Nah, atau boleh tulis seperti ini. Jadi bulat terus buat garis miring itu juga menandakan dia adalah himpunan kosong. Contoh nih, himpunan A adalah semua X
sedemikian sehingga X lebih dari X. Nah, ada nggak ya suatu bilangan yang dia itu lebih dari dia sendiri? Ada nggak kira-kira? Ayo, Putri, ada nggak kira-kira Putri? Suatu bilangan yang dia itu lebih besar dari dirinya sendiri. Ada nggak, Putri? Bulan? Nggak ada, Bu. Nggak ada kan? Nah, karena nggak ada berarti yang sama dengan himpunan A ini adalah himpunan kosong. Jadi kalau kita tulis himpunan A dalam bentuk kurawal, berarti kurung kurawal yang kosong, nggak ada isinya, begitu ya? Nah, Iya, Bu. kardinalnya sama dengan 0, ini benar. Kardinalnya sama dengan 0. Kenapa? Karena jumlah atau banyaknya anggotanya itu nggak ada 0 gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen himpunan A merupakan elemen dari himpunan B. Tulisannya seperti ini nih, notasi matematikanya, ya. Nah, jadi misalkan nih ada himpunan A 1, 2, 3 anggotanya. Kemudian himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1, 2, 3 itu ada semuanya di himpunan B, benar nggak? Nah, karena ada semuanya berarti bisa kita katakan bahwa himpunan 1, 2, 3 ini adalah subset dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan diagram Venn-nya akan seperti ini. Ya, jadi kalau ada himpunan A dan B, himpunan A itu adalah subset dari B, maka lingkaran himpunan A itu ada di dalam himpunan B. Gitu ya, seperti itu. Kemudian himpunan sama. Nah, ini perlu diperhatikan karena nanti ada himpunan ekivalen yang mereka itu berbeda. Ya. Nah, himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen himpunan A merupakan elemen dari himpunan B. Dan sebaliknya, setiap elemen himpunan B merupakan elemen dari himpunan A. Jadi, suatu himpunan A sama dengan himpunan B jika himpunan A adalah himpunan bagian dari B dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A. Jadi seperti ini notasi matematikanya. Nah, kalau ditanya definisi dua himpunan sama, itu bagaimana? Kamu tulis aja seperti ini, udah benar lah itu. Nah, jadi kalau ditanya, coba baca apa yang kamu tuliskan. Suatu himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika. Ingat, kalau dua panahnya gini ya, ke kanan dan ke kiri berarti itu bacaannya jika dan jika. Jika dan hanya jika. Nah, tapi kalau misalnya cuma ke kanan doang, itu baru jika maka ya. Jadi sebelum kata-kata himpunan A sama dengan B ini ada kata jika dulu. Tapi karena di sini dua arah, berarti baca jikanya itu di tengah doang. Jadi tetap kita baca si himpunan A sama dengan himpunan B dulu. Baru jika dan hanya jika himpunan A subset dari himpunan B dan himpunan B subset dari himpunan A. Nah, ini contohnya ya. A sama dengan 0 dan 1. Berarti dia ada ya anggotanya yaitu 0 dan 1. Berarti kardinal himpunan A adalah 2 gitu ya. Kemudian himpunan B adalah semua X sedemikian sehingga X dikali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan nih X dikali X kurang 1 gitu ya. X kurang 1 itu sama dengan 0. Nah, X-nya berapa ya? Nah, ini ada 2 nih X-nya. Karena ini kan perkalian ya. Kalau perkalian, 2 bilangan dikalikan hasilnya 0, berarti itu bisa jadi bilangan yang pertama adalah 0, berarti di sini adalah X-nya yang sama dengan 0. Bisa jadi bilangan kedua yang 0, berarti X kurang 1 yang sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita peroleh si X-nya sama dengan 1. Nah, berarti X itu ada 2 nilainya, yaitu 0 dan 1. Nah, sama nggak dengan himpunan A? Sama nggak himpunan B dengan A? Sama. Bulan.
Sama kan? Iya, karena sama-sama anggotanya adalah 0 dan 1. Nah, seperti itulah dua himpunan itu bisa dikatakan sama gitu. Nah, kita lihat contoh kedua. Gak usah kedua deh, yang ketiga aja. Yang ketiga, himpunan A adalah 3585. Nah, dan B 38. Nah, berarti A tidak sama dengan B. Kenapa? Karena himpunan A itu ada 3 anggotanya, bukan 4 ya. Kenapa? Karena 5 memang ditulis 2 kali di sini, tapi ingat dalam himpunan anggota itu cuma satu, cuma sekali ditulis. Jadi kalau 2 kali ditulis dihitung 1. Jadi 3585, 5 itu walaupun ditulis 2 kali tapi dianggap 1. Nah, jadi 3, 5, dan 8 adalah anggotanya. Jadi ada 3. Jadi bilangan kardinal dari himpunan A ini sebenarnya adalah 3. Kemudian himpunan B, itu 3 dan 8. 5-nya nggak ada, berarti nggak sama mereka berdua. Seperti itu ya. Nah, ini nih hati-hati, himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah bisa kita pastikan kalau kardinal kedua himpunan sama, maka kedua himpunan itu sama? Coba, kira-kira gimana? Kalau misalnya kardinalnya sama, kira-kira kedua himpunan itu bisa kita pastikan sama nggak? Siapa nih yang mau jawab? Belum tentu, Bu. Iya, belum tentu, benar sekali. Nah, berarti makna dari himpunan yang ekivalen dengan himpunan yang sama itu berbeda ya. Jadi ekivalen itu kardinalnya yang sama, gitu ya. Anggotanya sama apa enggak terserah gitu. Contoh nih, himpunan A 1357. Kardinalnya kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan B A, B, C, D. Ya kan? Kalau kita hitung kardinalnya juga 4. Sama kardinalnya, berarti himpunan A dan B itu ekivalen. Tapi sama nggak? Tidak. Tidak sama. Kenapa? Karena anggota himpunan A adalah 1, itu tidak ada di B gitu loh. Dia memang harus sama persis, baru dikatakan sama. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Himpunan yang saling lepas seperti ini. Tidak memiliki elemen yang sama dia kalau saling lepas ya. Jadi tidak ada yang berhimpitan antara dua himpunan tersebut. Nah, himpunan kuasa adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Nah, jadi elemennya itu adalah himpunan bagian, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya adalah PA atau 2 pangkat A, tapi lebih baik pakai PA aja ya. Jika, oh ya ini, kardinal si himpunan kuasa itu gimana gitu ya. Kalau diketahui kardinal himpunan A-nya adalah M, maka hubungannya adalah kalau kardinal dari suatu himpunan A adalah M, maka kardinal dari himpunan kuasa si himpunan A adalah 2 pangkat M. Jadi himpunan A sama himpunan kuasa ini berbeda ya. Himpunan A, ini nih contohnya. Anggotanya 1 dan 2. Nah, himpunan kuasa, nanti anggotanya adalah suatu himpunan gitu loh. Kalau ini kan enggak ya. Si himpunan A, anggotanya bukan suatu himpunan ya. Nah, nanti si himpunan kuasa ini anggotanya adalah suatu himpunan yang merupakan himpunan bagian dari si A itu sendiri. Nah, termasuk himpunan kosong. Nah, jadi makanya anggotanya adalah himpunan kosong. Kemudian sebutin satu-satu gitu loh. Nah, karena ini ada 1 dan 2, berarti pertama adalah himpunan 1, kemudian yang kedua himpunan 2, kemudian himpunan si A itu sendiri 1, 2. Nah, kalau kita hitung ini, berapa kardinal himpunan A itu adalah 2, dan kardinal dari himpunan kuasa himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi sesuai ya dengan rumus tadi bahwa kardinal dari himpunan kuasa adalah 2 pangkat dari kardinal himpunan asal. Seperti itu. Ya, operasi himpunan ada irisan ya. Nah, ini himpunan A beririsan dengan himpunan B ya. Itu sama dengan
himpunan semua X sedemikian sehingga X anggota himpunan dari A dan X anggota himpunan dari B. Jadi seperti ini tadi udah kita singgung juga ya masalah irisan. Nah, jadi ada bagian yang berimpitan, nggak seluruhnya seperti itu. Kemudian ada gabungan. Nah, ini dia definisinya, himpunan A gabungan dengan himpunan B sama dengan himpunan ya semua X sedemikian sehingga X anggota dari himpunan A atau X anggota dari himpunan B. Hati-hati ya sama kata dan, kemudian atau, karena kedua kata hubung itu berbeda. Di matematika, dan itu artinya harus dipenuhi oleh keduanya. Nggak boleh milih kita. Harus dipenuhi oleh keduanya. Tapi kalau misalnya kata atau, itu berarti kita bisa milih. Bisa jadi satu yang benar, atau yang satunya lagi benar, atau keduanya benar. Itu ya kata atau. Jadi, di sini artinya si X itu adalah anggota A, kita ambil, kemudian atau X yang anggota B kita ambil, atau merupakan anggota dari A dan B. Nah, jadi kalau gabungan itu seperti ini nih gambarnya. Meskipun simpunan A dan B itu ada irisannya gitu ya. Nah, maka yang kita ambil adalah semuanya. Maka ini dihitamin semuanya, karena gabungan dari semuanya gitu ya. Contoh nih, himpunan A 2, 5, dan 8. Himpunan B 7, 5, dan 22. Oke, di sini yang sama adalah 5. Berarti 5 nanti ditulis sekali aja. Berarti A digabung B apa? Itu adalah 2, 5, 7, 8, 22. Gitu. Sekarang prinsip dualitas. Nih ada hukum identitas ya. A digabung dengan himpunan kosong sama dengan A. A diiris dengan himpunan semesta adalah A. Nah, ini tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya untuk membuktikan suatu pernyataan. Ya, tautologi pernah belajar ya, pastinya di logika, maka kita butuh hukum-hukum ini. Selanjutnya ada komplement. Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang mengandung semua elemen dalam semesta pembicaraan yang tidak ada di dalamnya. Jadi, seperti ini nih. Komplement dari himpunan A sama dengan semua X, sedemikian sehingga X adalah anggota dari himpunan semesta dan X bukan anggota dari himpunan A. Jadi kalau kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini, yang merupakan komplement dari himpunan A adalah yang dihitamin ini, yang diarsir ini. Nah, pokoknya semua diarsir kecuali himpunan A-nya gitu ya. Contoh nih, himpunan semestanya 1 sampai 9. Kemudian ada himpunan A 1, 3, 7, 9. Ditanyakan komplement dari himpunan A. Berarti dari yang himpunan semesta tadi anggotanya kita buang si anggota-anggota himpunan A-nya. Berarti tinggal 2, 4, 6, 8. Oh, seharusnya ada 5 ya. 5 juga harus ada nih seharusnya. Ada lagi nggak ya belum? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah, ini aja. Berarti 2, 4, 5, 6, dan 8. Seperti itu ya. Oke, selisih. Nih. Selisih A gitu ya, himpunan A dikurang dengan himpunan B itu sama dengan semua X sedemikian sehingga X adalah anggota A dan X bukan anggota B. Ya. Jadi ini nggak sama ya. Ini kan katanya sama dengan A iris B, tidak sama ya. Jadi ini gimana sih Bu maksudnya? Nah, kalau dibuat diagram Venn-nya tuh seperti ini. Jadi ada himpunan A dan B. Nah, himpunan A ini kita arsir yang dia itu bukan anggota B juga. Jadi yang beririsan dengan B itu jangan kita masukkan dalam anggota A dikurang B gitu. Jadi hanya yang bagian luar ini. Contoh, himpunan 1, 3, 5 dikurangi dengan himpunan 1, 2, 3. Nah, berarti kita menuliskan ini tapi membuang anggota-anggota yang ada di 1, 2, 3. Nah, yang sama kan 1 gitu ya, berarti 1 dibuang.
Kemudian 3 juga sama, berarti 3 dibuang. Berarti jawabannya adalah 5 sendiri. Bu, 2-nya kemana? 2-nya nggak masalah. Gitu ya, karena memang kita itu fokus ke himpunan yang mau dikurangi gitu lah ya. Jadi sebenarnya kita kayak menuliskan ulang himpunan yang mau dikurangi, tetapi kita membuang bagian yang sama dengan yang si pengurangnya gitu. Gitu ya. Jadi himpunan A kurang B bukan 1 dikurang 1, 0, 3 kurang 2, 1, bukan gitu ya. Jadi selisih siapa namanya? Selisih bilangan bulat dengan selisih himpunan itu berbeda ya. Dua himpunan itu berbeda. Oke, kita lanjut ke operasi himpunan. Jadi ada yang selanjutnya itu beda setangkup ya. Nah, himpunan A beda setangkup dengan himpunan B, ini dia. Himpunan A gabung dengan himpunan B dikurangi dengan irisannya. Seperti itu ya. Contoh, himpunan A anggotanya 246. Kemudian himpunan B anggotanya 235. Nah, himpunan A yang beda setangkup dengan B itu siapa aja? Berarti kita cari gabungan antara si A dan B, tetapi kita buang yang beririsan gitu ya. Nah, berarti yang beririsan itu siapa? 2 ya. Kemudian udah itu aja. Berarti yang menjadi anggota dari himpunan A beda setangkup dengan B adalah si 3, kemudian 4, 5, 6. Ini dia ya. Oke, ada lagi kartesian ya. Nah, jadi kalau kartesian itu ini pengertiannya. Dia adalah pasangan berurutan antara anggota himpunan A dan B, sedemikian sehingga A adalah anggota A dan B adalah anggota si B. Contoh nih, himpunan C 1, 2, 3, himpunan D A dan B. Nah, berarti kalau kita pasang-pasangin nih antara anggota himpunan C dengan D itu adalah 1 dipasangkan dengan A dulu, jadi 1, A. Kemudian masih 1 ya, karena himpunan D ada 2 anggota yaitu A dan B. Nah, 1 dipasangkan dengan B menjadi 1, B. Udah selesai 1 dipasangkan dengan semua anggota di D, baru kita ke 2. 2 pasangkan dulu dengan A, berarti menjadi 2, A. Kemudian 2 pasangkan dengan B jadi 2, B, 3 dipasangkan dengan A jadi 3, A, dan 3 dipasangkan dengan B menjadi 3, B. Berarti anggota dari kartesian dari himpunan C dengan D adalah 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3A, 3B ya, 3, B. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, memang cara menentukan kardinal dari kartesian ini, perkalian kartesian antara dua himpunan adalah dengan cara mengalihkan kardinal dari masing-masing himpunan. Jadi kardinal dari kartesian, perkalian kartesian antara himpunan A dan B adalah kardinal himpunan A dikali dengan kardinal himpunan B. Tadi kardinal himpunan C-nya adalah berapa ini, Putri? Kardinal himpunan C-nya? Kardinal himpunan C-nya 3. Benar. Kalau kardinal himpunan D-nya, Ulan, berapa? Ulan? Kardinal himpunan D-nya berapa? Ulan. Kemana nih? Berapa, Putri? Kardinal himpunan D? Kardinal himpunan D-nya 2, Bu. Ya, 2. Jadi ya 3 kali 2. Seperti itu ya, Putri ya. Oke. Dan ini nggak usah lah ya. Nah, oke, limit. Limit itu artinya jika X cukup dekat dengan A, maka si Fx akan cukup dekat dengan, ini bukan L ya, tapi Fa. Karena di sini diketahui limit X menuju A dari Fx-nya sama dengan Fa. Begitu ya. Nah, ini sifat-sifat limit bisa dibaca nanti ya. Ini perlu. Terus penyelesaian limit, pertama sekali kamu substitusi dulu.
si X-nya ini, kan X menuju A, berarti X kamu ganti dengan A pada fungsi fx-nya. Nah, nanti hasilnya apa? Misalkan ini FA gitu ya. Maka kamu cek apakah dia 0 per 0, apakah dia infinite per infinite, apakah dia infinite kurang infinite gitu ya. Nah, kalau jawabannya tidak, maka jawabannya adalah langsung si FA. Langsung yang kamu substitusi si X-nya itu. Tapi kalau jawabannya adalah 0 per 0 yang 3 ini, berarti itu bukan jawaban sesungguhnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu dapat 0 per 0, maka proses selanjutnya untuk menentukan jawaban, kamu bisa menggunakan dalil L'Hopital, bisa menggunakan kali sekawan, bisa juga faktorisasi, ya, seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan langkah yang kamu lakukan. Nah, kalau hasilnya infinite per infinite, itu cukup bagikan dengan X pangkat tertinggi gitu ya. Nah, atau ini ada cara mudahnya gitu ya. Nah, misalkan limit X menuju infinite dari A1 X pangkat M tambah bla 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 gitu ya, per A2 X pangkat M tambah bla bla bla. Maka hasilnya apa itu tergantung sama pangkat tertinggi yang di atas dengan pangkat tertinggi yang di bawah. Jadi cukup kita lihat N sama M ini aja. Jadi si B1 N-1 X pangkat N-1 bla 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 itu buang aja. Kenapa? Karena pastinya kalau dia dibagi dengan X pangkat N, di sini kan misalkan lah yang paling tertinggi antara semua ini adalah X pangkat N gitu ya. Maka ini pastinya jadi 0 semuanya. Gitu ya. Nah, kemudian yang bawah begitu juga. Yang kita lihat hanya si pangkat tertingginya. Misalkan si X pangkat M ini lah yang merupakan X pangkat tertinggi. Maka si B2 dan seterusnya ini kita buang aja. Karena pasti hasilnya adalah 0. Jadi penentu jawabannya adalah ini. A1 X pangkat N per A2 X pangkat M. Nah, ini tergantung sama si N dan M. Kalau pangkat tertinggi di atas dan bawah itu sama, maka jawabannya langsung si koefisiennya kamu bagikan. Koefisien ya, bukan pangkatnya. Jadi bukan N dibagi M, salah. Tapi si A1 bagi A2, gitu ya. Nah, kalau pangkat tertinggi di atas lebih kecil dari yang bawah, berarti N kurang dari M, maka hasilnya langsung 0. Ya, 0 langsung, gak usah bagi apa-apa. Kemudian kalau pangkat tertinggi di atas lebih dari yang bawah, maka jawabannya langsung infinite. Nah, kemudian kalau yang infinite kurang infinite, biasanya sih bentuknya seperti ini ya, dalam bentuk akar. Jawabannya ada 3 juga sih. Kalau koefisien X kuadrat di kiri lebih kecil dari yang X kuadrat di kanan, maka hasilnya adalah minus infinite. Kalau sama seperti yang di sini, maka jawabannya adalah B kurang D per 2 akar A. B itu adalah koefisien X yang di kiri, D itu adalah koefisien X yang di kanan, A itu adalah koefisien X kuadratnya. Nah, tapi kalau koefisien X kuadrat yang di kiri lebih dari yang koefisien X kuadrat di kanan, maka hasilnya adalah positif infinite. Seperti itu ya. Nah, kemudian limit trigonometri itu bisa pakai turunan, bisa menggunakan sifat. Ya. Jadi di sini sifatnya limit X menuju 0 sin X per X itu adalah 1. Tangen pun begitu. Atau limit X menuju 0 dari sin X per tangen X atau tangen X per sin X gitu ya. Itu juga 1. Nah, kemudian limit X menuju 0 dari sin AX per BX itu adalah A per B. Jadi lihat koefisien X-nya. Jadi yang kayak gini tuh kombinasi antara 3 hal. Antara sinus, tangen, sama satu lagi kita anggap aja lah aljabar ya. Jadi kayak BX ini kita misalkan aja itu kita katakanlah aljabar gitu ya. Jadi kalau cos dia enggak. Cos nggak bisa pakai sifat ini. Jadi kalau misalnya nih, Bu, kalau misalnya limit X menuju 0, kemudian dari si cos 5X per sin 10X. Boleh nggak, Bu, kita pakai sifat yang kayak gini, Bu, yang A per B? Enggak. Jadi nggak berlaku untuk cos. Jadi ini jawabannya bukan 5 per 10. Jadi ini gimana, Bu, jawabannya? Oke, kita substitusi langsung. Berarti cos 5 kali 0 tuh 5 kali 0, 0, cos 0, 1 gitu ya. Nah, ini jadi 1 kalau substitusi langsung.
Kemudian 10 kali 00, sin 0 adalah 0, 1 per 0. Nah, 1 per 0 itu adalah infinite. Gitu, ya. Terkadang kita membutuhkan rumus trigonometri yang lain gitu ya. Ini nggak usah, karena ini penurunan aja ya, ini juga enggak. Yang kita butuhkan itu tuh yang ini nih. Nah, cos 2x. Jadi kita butuh 1 kurang cos 2x. Karena kalau misalnya nih, x-nya menuju 0, maka kalau 2 kali 0 kan 0 ya, cos 0 1, 1 kurang 1 0, nanti 0 per 0. Nah ingat, setiap yang kalau kita substitusi langsung hasil 0 per 0 itu bukan jawaban gitu ya. Nah maka si prosesnya adalah mengganti si 1 kurang cos 2x biasanya. Menjadi apa? Lihat dari rumus ini, yang ada sinnya. Jangan pilih yang ada cosnya. Karena tadi yang ada sifatnya itu sin, tangen, atau aljabar gitu ya. Nah berarti kalau 1 kurang cos 2x, itu menjadi 1 kurang 1 min 2 sin kuadrat x. 1 kurang 1, 0, minus ketemu minus jadi positif, berarti ini adalah 2 sin kuadrat x gitu ya. Bu, ini berlaku nggak Bu untuk yang 1 kurang cos tapi sudutnya bukan 2x? Berlaku. Jadi hubungannya begini. Misalnya nih 1 kurang cos 5x. Yang penting dia bentuknya 1 kurang cos gitu loh. Sudutnya apa aja terserah. Nah, jadi kalau misalnya 1 kurang cos 5x, di sini 5x ya. Nah, dia sama dengan apa gitu ya. Ini 1 kurang cos 5x. Dia akan menjadi apa? Ya jadinya sama dengan 2 sin kuadrat. Jadi ini yang bakunya itu adalah 2 sin kuadrat. Yang nggak baku itu sudutnya. Nah, apa hubungan antara 2x dengan x? Si x ini adalah bagi 2-nya si 2x kan ya. Berarti yang ini juga sudutnya adalah bagi 2-nya si 5x. Jadi kalau 5x dibagi 2 itu menjadi apa? 5 per 2x. Seperti itu ya. Oke. Ini sin plus sin nggak butuh. Yang kita butuh ini. Cos min cos. Nanti jadinya 1 kurang 1, 0 gitu ya. Nah, itu kita perlu mengubahnya menjadi min 2 sin sin. Nah, sin kan bisa pakai sifat ya. Seperti itu. Oke, integral. Ini adalah rumus yang penting ya. Integral dx adalah x. Integral a dx adalah ax. Integral x pangkat. Ini ada tambah c ya. Ingat, setiap integral tak tentu itu pasti ada plus c-nya. Nah, integral x pangkat n dx itu adalah 1/n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c gitu ya. Ini harus dihafal. Nah, ini integral tentu. Caranya integralkan dulu si fx, kalau udah ada hasilnya baru substitusi si b, kemudian substitusi si a, nanti hasil substitusi si fb dikurangi dengan si fa. Sifatnya ini ya, ada teknik pengintegralan substitusi, ada parsial, ada juga sebenarnya yang lain ya, ada yang pecahan parsial gitu ya. Nanti kalian pelajari di kalkulus. Semester ini ada belajar kalkulus kan ya, Putri? Ada, Bu. Ada. Nanti kali itu harus disimak baik-baik ya. Kenapa? Karena kalkulus itu adalah terapan gitu ya. Maksudnya akan diterapkan di segala ilmu ekonomi. Nah, kenapa kita pakai Ibu agak ajarin teknik pengintegralan karena nanti waktu masalah marginalitas kita akan menggunakan ini. Seperti itu. Di ekonomi seperti itu. Bukan hanya ekonomi, semuanya. Nah, jadi harus dipelajari ya. Terus kita akan ke model selanjutnya, model pertumbuhan penduduk. Model ini tujuannya untuk memprediksi jumlah penduduk di masa depan. Nah, ini adalah modelnya PT sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat T minus 1. Dengan PT itu adalah jumlah penduduk pada tahun ke T, P0 adalah jumlah penduduk awal, R itu adalah persentase pertumbuhan. T adalah waktunya, gitu ya. Contoh, penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Nah, berarti jawabannya adalah seperti ini. Nah, T-nya 16 dari 91 ke 2006. Nah, berarti P16 sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat
16 kurang 1, ya, jadi pangkat 15. Penolnya tadi 1 juta, R-nya tadi 0,04, berarti 1 juta dikali 1 plus 0,04 pangkat 15. Hasilnya adalah 1.800.943 jiwa. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Putri? Halo Putri, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Belum ada, Bu. Masih paham. Alhamdulillah. Putri dulu SMA-nya di mana, Putri? Di SMK Wikrama, Bu. Oh, iya. Bagus juga. Kalau Ibu lihat Putri selalu paham dengan apa yang Ibu bicarakan, berarti memang kuat ya matematikanya ya. Memang suka banget matematika ya, Putri ya? Suka dari SD. Wis, mantep lah. Enak dong Ibu ngajarinnya nanti ya. Oke, belajar yang sungguh-sungguh ya Putri, walaupun kamu kerja, tapi tetap ilmu matematikanya kamu pelajari sungguh-sungguh, insya Allah dipakai. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti dapat pekerjaan yang lebih baik. Oke? Cukup Amin. sekian hari ini ya Putri. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Sama-sama.